Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah meninggalkan dunia ini. Keadaan malam pertama di alam kubur ditentukan dari amal perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Alam kubur adalah dinding pemisah antara alam dunia dan akhirat. Tempat ini akan menjadi rumah sementara manusia yang telah meninggal sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Gambaran terkait alam kubur telah banyak disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat, dan telah disampaikan juga di dalam berbagai hadis. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait keadaan di alam kubur, silakan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua tahap umum yang akan dilalui manusia pada malam pertamanya di alam kubur. Tahapan-tahapan yang dimaksud di antara lain, tahapan pertama, pada malam pertama, manusia akan didatangi malaikat bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. Tahapan kedua, malaikat Mungkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Mungkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Namun sebaliknya, jika tidak dapat menjawab pertanyaan Mungkar Nakir tersebut, maka manusia akan mendapatkan siksa kubur yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirati. Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat.
fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seseorang selamat dari kuburnya, maka setelahnya akan jauh lebih mudah darinya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Dan apabila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattun illal qabru afdha'u minhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, para ulama juga menjelaskan bahwa manusia di alam kubur akan terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya. Golongan pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan para rasul, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Al-Hakim. Golongan yang kedua terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga ditemani oleh amalan-amalan solehnya selama hidup di dunia. Golongan keempat terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya, sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. Golongan kelima terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat nanti. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya bagi kita selaku umat Islam meyakini akan adanya alam kubur, nikmat kubur, dan juga azab kubur. Karena meyakini dengan adanya alam kubur merupakan bagian daripada keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dan percaya akan adanya alam yang gaib. Percaya terhadap adanya alam gaib seperti adanya alam kubur merupakan tanda ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diselamatkan dari berbagai fitnah kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh sebab itu, hadirin sahabat semua, kita sering membaca doa di dalam salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, yang artinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pedihnya alam kubur. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai cobaan siksa kubur, dan kita semua bisa diselamatkan oleh Allah
di dalam kubur nanti. Semoga dengan mengetahui video ini, dengan menonton video ini, menjadikan sabab bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, tanpa adanya rintangan yang kita semua tidak sanggup melewatinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.